Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Has. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kriptografi atau materi pada mata kuliah kriptografi, yaitu serangan terhadap kriptografi. Nah, kriptografi itu adalah tulisan rahasia atau pesan rahasia ya, karena kriptografi terdiri atas dua kata yaitu kripto dan grafia. Kripto yang berarti secret atau rahasia dan grafia yang berarti writing atau tulisan. Jadi intinya adalah kriptografi adalah pesan rahasia. Nah, serangan terhadap kriptografi berarti kita bahas tentang serangan terhadap tulisan rahasia atau pesan rahasia. Nah, keseluruhan poin dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan plaintext dan kunci dari penyadap atau kriptanalis. Jadi, pesan pesan jelas atau plaintext ini sama kunci harus kita jaga ya dengan menggunakan kriptografi ya dari agar tidak diketahui oleh penyadap atau kriptanalis. Jadi kriptografi adalah tujuan dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan pesan atau informasi. Oke, kriptanalis berusaha memecahkan ciphertext dengan suatu serangan terhadap sistem kriptografi. Nah, kriptanalis itu adalah orang yang berusaha atau orang yang menganalisis ya bagaimana cara memecahkan ciphertext agar bisa diketahui plaintext-nya. Ciphertext ini adalah pesan yang telah tersandi, jadi tidak mudah dibaca atau tidak bisa dimengerti ya, tidak ada maknanya. Sehingga si kriptanalis berusaha untuk memecahkan pesan yang tidak dimengerti ini menjadi pesan yang mudah dimengerti atau namanya plaintext. Nah, serangan atau attack itu adalah percobaan yang dilakukan oleh kriptanalis untuk menemukan kunci atau menemukan plaintext dari ciphertext. Nah, asumsi di sini kita mengetahui bahwa kriptanalis memang mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan, tapi berdasarkan dengan prinsip Kerckhoff yang mengatakan semua algoritma kriptografi harus publik, namun yang jadi rahasia itu adalah kunci. Jadi satu-satunya keamanan terletak pada kunci. Walaupun algoritma kriptografi tersebut bersifat publik, namun yang menjadi sifat rahasia di sini adalah kunci. Ya, jadi intinya pada kunci. Kalau kunci sudah ditemukan, maka plaintext itu bisa diketahui oleh si kriptanalis atau penyadap. Nah, jenis-jenis serangan yang pertama adalah serangan pasif. Ya, serangan pasif itu adalah mengetahui atau mengambil informasi, hanya mengetahui atau mengambil informasi dari jaringan dan tidak berniat untuk merusak informasi tersebut. Informasi yang dari jaringan tersebut tidak dirusak, namun si penyadap atau si kriptanalis ya, si penyadap hanya mengetahui hanya ingin mengetahui atau mengambil informasi tersebut tanpa merusaknya. Nah, ini salah satu dari aplikasi yang bisa memantau lalu lintas data jaringan, lalu lintas data yang dikirimkan melalui jaringan atau network. Nah, jadi penyadap bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui informasi dari pengirim pesan ke penerima. Nah, dengan cara enkripsi itu kita bisa membatasinya ya, agar tidak dapat diketahui oleh penyadap. Nah, jenis-jenis serangan ada yang pertama adalah metode penyadapan dengan cara wiretapping, yang kedua adalah electromagnetic eavesdropping, yang ketiga adalah acoustic eavesdropping. Metode wiretapping itu adalah pemantauan secara elektronik melalui penempatan perangkat pemantauan atau penyadapan pada kabel target. Teknik ini menempatkan perangkat penyadap pada kabel yang dilalui oleh data. Jadi dia menggunakan penyadapan pada kabel target. Nah, contohnya misalnya ini kan kita bisa lihat ketika kita membuka telepon ini ya, rangkaiannya atau desainnya ini sangat simpel, namun sangat bermanfaat untuk si pengirim
dan penerima yang berkomunikasi melalui jaringan atau berkomunikasi jarak jauh ya. Namun jika si penyadap mengetahui caranya untuk menyadap ya, dengan cara seperti dia membuka dengan cara menyambungkan kabel ya, dengan cara menyambungkan kabel yang berkoresponden, misalnya kabel merah berkoresponden dengan kabel merah, kuning juga seperti itu dengan kuning, hijau juga seperti itu caranya ya, disambungkan kabel hijau yang berkoresponden dengan kabel hijau lainnya ya. Nah, dari situ si penyadap bisa mengetahui informasi dari si pengirim ke penerima tanpa mengubah pesannya ya. Oke, jadi sangat simpel ya. Jadi sangat simpel untuk diketahui cara bagaimana si penyadap bisa mengambil data atau mengambil informasi dari pengirim ke penerima. Namun hal ini adalah hal yang ilegal, jadi hati-hati ya. Jangan sampai Anda melakukan hal seperti itu karena negara kita adalah negara yang diatur oleh undang-undang. Jadi jangan sampai kalian hanya karena itu hanya karena ingin mencari informasi, namun setelah diketahui itu adalah Anda dan Anda bisa dihukum ya sesuai dengan undang-undangnya. Oke, yang kedua adalah electromagnetic eavesdropping, yaitu penyadap mencegat data yang ditransmisikan atau yang dikirimkan melalui saluran wireless, misalnya radio dan microwave. Jadi orang bisa menggunakan alat penyadap untuk mencegat data. Nah, itu yang dinamakan electromagnetic eavesdropping. Eavesdropping itu adalah penyadapan yang menggunakan alat elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, acoustic eavesdropping. Nah, acoustic eavesdropping ini dengan cara merekam ya atau menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh suara manusia. Misalnya pada suatu rapat ya, kita tidak diizinkan untuk merekam suara, namun di dalam rapat tersebut Anda merekam suara itu yang dinamakan dengan acoustic eavesdropping. Itu hal yang melanggar ya, karena misalnya bisa jadi pimpinan rapat tersebut menginginkan informasi itu hanya sampai ke Anda. Di luar dari perusahaan atau dari rapat itu, informasi itu bersifat rahasia. Nah, jenis-jenis serangan yang kedua ya, tadi serangan pasif. Nah, di sini adalah serangan aktif. Serangan aktif ini adalah kebalikan dari serangan pasif, yaitu penyerang mengintervensi atau menerobos komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Di sini penyerang mengubah aliran seperti menghapus sebagian ciphertext, mengubah ciphertext, kemudian menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereplay pesan lama, kemudian mengubah informasi yang tersimpan. Nah, di sini ini adalah ya serangan yang sangat berbahaya karena si penyadap atau si kriptanalis ini menyisipkan ciphertext palsu ya, sehingga informasi yang sampai pada si penerima pesan itu adalah informasi yang palsu, bukan menjadi informasi asli lagi buat si penerima. Nah, orang yang pihak ketiga dari komunikasi antara si A dan B ini adalah man in the middle attack. Jadi dikatakan penyerang atau si penyadap atau kriptanalis ini atau pihak ketiga yang berada di antara pengirim dan penerima pesan itu adalah man in the middle attack. Nah, serangan aktif ini adalah serangan yang berbahaya. Walaupun tadi ya ada serangan pasif, namun yang paling berbahaya ini adalah serangan aktif. Nah, berdasarkan teknik yang digunakan untuk menemukan kunci, ada teknik exhaustive
attack atau brute force attack. Dalam hal ini, penyerang hanya memiliki informasi dengan mencoba semua kemungkinan kunci untuk mendekripsi pesan atau teks sandi, ya, pesan yang tidak bisa dibaca. Teknik ini paling mudah diaplikasikan, tetapi paling tidak praktis karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Mengingat jumlah percobaan yang harus dilakukan sangat-sangat besar, sebagai contoh untuk algoritma yang menggunakan input kunci sebanyak 128 bit, akan membutuhkan percobaan paling banyak 2 dipangkatkan 128 kali. Nah, 2 ini adalah angka biner, ya, karena dia menggunakan bit, berarti dia berkomunikasi dengan angka, maksudnya ini bahasa mesin, ya, bahasa komputer, yaitu 01, 00 sama 1, ya, angka biner. Makanya dari itu 01 itu adalah 2 ini adalah 0 dan 1 pada angka biner. Nah, ini tabel bagaimana kita menggunakan exhaustive cases ini. Jika 128 bit, maka membutuhkan waktu yang lama untuk memecahkan ciphertext-nya, ya. Memerlukan waktu yang tahun, ya, memerlukan beberapa waktu yang lama, atau bisa jadi dia tidak bisa informasi tersebut sudah tidak menjadi rahasia buat si pengirim dan pesan karena sudah sudah ada kan informasi yang dibatasi oleh waktu. Maksudnya ini informasi hanya menjadi sifatnya rahasia, hanya membutuhkan waktu yang tidak sampai bertahun-tahun, ya, misalnya bulan. Namun untuk pemecahan informasi ini dia memiliki waktu yang lama, bahkan lebih dari bulan, ya. Nah, kalau kita menggunakan di sini, ya, contohnya kita menggunakan 16 bit, ya, dia 2 dipangkatkan 16 sama dengan 65.536 jumlah kemungkinan kunci, hanya sedikit, ya. Jadi yang waktu yang dibutuhkan adalah 32,7 milidetik apabila 10 dipangkatkan 6, ya. Lama waktu untuk 10 pangkat 6 percobaan per detik itu hanya mencapai 32,7 milidetik. Nah, beda dengan 128 bit. 128 bit atau 56 bit. Dia bukan milidetik lagi, ya, tapi dia tahun, ya. Untuk memecahkan ciphertext itu membutuhkan lama, yaitu 1142 tahun untuk 56 bit. Itu adalah exhaustive attack. Nah, di sini analytic attack berarti dia menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak mungkin ada. Nah, caranya memecahkan persamaan-persamaan matematika yang diperoleh dari definisi suatu algoritma kriptografi yang mengandung peubah-peubah yang menandakan plaintext atau kunci. Metode analytical attack ini biasanya lebih cepat menemukan si penyadap atau si cryptanalyst lebih cepat menemukan kunci dibandingkan dengan exhaustive attack. Kenapa sih kita belajar yang bagaimana memecahkan persamaan matematika, ya, ketimbang yang tadi itu exhaustive attack. Nah, solusinya supaya tidak bisa cepat ditemukan kuncinya, kita menggunakan atau kriptografer harus membuat algoritma kriptografi yang rumit atau kompleks. Kemudian data yang digunakan untuk menyerang sistem kriptografi itu misalnya, ya, contoh ada ciphertext only attack. Dia mendapatkan ciphertext, yang dia dapat itu hanya ciphertext, ya. Nah, ciphertext ini si cryptanalyst hanya memiliki ciphertext, ya. Di sini ciphertext only attack ini di sini cryptanalyst hanya memiliki ciphertext. Teknik yang digunakan adalah exhaustive cases, bisa itu, ya, dan teknik analisis frekuensi.
apalagi di sini teknik analisis frekuensi sangat dengan mudah si kriptanalis untuk mendapatkan kuncinya. Karena misalnya pada komunikasi antara orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu yang paling banyak ya, kemunculan huruf yang paling banyak itu adalah huruf A. Jadi dari situ orang bisa menemukan dengan mudah kunci ya, kunci dari ciphertext. Yang kedua adalah non plain text attack. Nah, ini caranya ya. Beberapa caranya si cryptanalyst yaitu dengan cara melihat ya format terstruktur dari sebuah pesan ya. Jadi dari format tersebut membuka peluang untuk menerka plain text atau pesan yang mudah dibaca dari ciphertextnya. Misalnya ciphertext dari from. Nah, ciphertext dari from itu ya kata yang sudah disandi. Karena ini adalah bentuk format teks yang terstruktur, maka orang dengan mudah atau si cryptanalyst dengan mudah mengetahui ini adalah ciphertext dari kata from atau ciphertext dari kata to, atau ciphertext jika diubah ciphertext yang ini dia menjadi plain text dari plain text from. Nah, jadi dengan format terstruktur, si cryptanalyst dapat dengan mudah menebak ini adalah kata from dari ciphertext yang misalnya ya kode yang tersandi yang tidak bisa dibaca ya. Nah, itu namanya non plain text attack. Dia bisa mengetahui plain text-nya dari format pesan yang terstruktur. Misalnya juga pesannya itu diawali dengan kata dengan hormat. Berarti orang sudah atau si cryptanalyst bisa menebak bahwa ini kata dengan hormat atau kata wassalam atau kata terima kasih ya. Terima kasih itu kan biasanya di akhir dari pesan ya. Jadi atau dengan wassalam, dengan kata wassalam juga itu menjadi kata akhir dari sebuah format ya, sebuah pesan yang formatnya terstruktur. Nah, itu yang dikatakan dengan non plain text attack. Kemudian yang ketiga adalah chosen plain text attack. Chosen plain text attack itu cryptanalyst dapat memilih plain text tertentu untuk dienkripsikan, yaitu plain text yang lebih mengarahkan penemuan kunci. Jadi seperti yang tadi ya, supaya si kunci ini bisa ditemukan, kita bisa memilih ya plain text yang berkoresponden dengan ciphertext. Kalau misalnya dia koresponden berarti itu kuncinya bisa mudah ditemukan. Koresponden itu adalah yang berkaitan, maksudnya sama ya dengan misalnya plain text ini sama dengan berkoresponden dengan ciphertext-nya ya. Seperti ini ya. Seperti non plain text attack. Jadi ini misalnya kita mempunyai ciphertext tapi ciphertext ini ternyata berkoresponden dengan plain text. Itu adalah chosen plain text attack. Sama halnya dengan non plain text attack. Tidak ada bedanya ya. Adaptive chosen plain text attack. Di sini cryptanalyst memilih blok plain text yang besar lalu dienkripsi ya. Blok plain text ya, bukan ciphertext. Kalau plain text berarti pesan yang mudah dibaca atau tulisan yang mudah dibaca. Kemudian dienkripsi. Enkripsi itu adalah mengubah plain text ke dekripsi ke ciphertext ya, dengan menggunakan kunci. Kemudian memilih blok lainnya yang lebih kecil, begitu juga ya caranya dengan cara menenkripsi blok kecil tersebut. Nah, dia akan mencocokkan atau mengadaptasi apakah ini ciphertext ini
sama dengan hasil dari ciphertext plaintext ini sama halnya dengan ciphertext yang dikirimkan oleh si pengirim. Seperti itu adaptive chosen plaintext. Chosen ciphertext attack ini diberikan misalnya ya C1 yang berkoresponden dengan P1 akan menghasilkan dekripsi kunci untuk mendekripsi. Misalnya dia berkoresponden berarti hasil dari dekripsi ciphertext ini adalah hasilnya yaitu plaintext 1. Misalnya hasil dari dekripsi C1 itu adalah plaintext 1. Jika bukan hasilnya, ya maka itu bukan kunci. Dia mencoba terus ya memilih ciphertext kemudian dikorespondenkan dengan plaintext. Apakah hasil itu adalah kunci dari ciphertext ini? Paham ya? Jadi ciphertext itu dipasangkan dengan atau dikorespondenkan dengan plaintext, walaupun bukan misalnya yang tadi from itu atau to saja ya, to, dua kata, dua juga kata sandinya atau teks yang sudah diubah menjadi sandi, kemudian dicocokkan apakah sama dan menghasilkan kunci apa. Kemudian dicoba lagi kunci tersebut untuk mendekripsi sandi dari atau cipher dari kata to ini cocok. Apabila cocok berarti itulah kunci yang digunakan. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulannya bahwa kunci ini bisa diperlukan untuk mendekripsi pesan yang nanti akan pesan pada waktu yang akan datang. Seperti itu. 6. Chosen key attack. Cryptanalyst memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara kunci-kunci yang berbeda dan memilih kunci yang tepat untuk mendekripsi pesan. Jadi cryptanalyst memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara kunci-kunci yang berbeda, namun ada salah satu kunci yang dipilih karena ini tepat untuk mendekripsi pesan. Kemudian yang ketujuh, rubber hose cryptanalyst. Nah, ini yang kriminal juga ya, karena dia sudah kalau ini dia hanya berusaha mencoba mencari tahu cara mengubah pesan yang tidak bisa dibaca ke pesan yang bisa dibaca atau yang mudah dibaca. Namun ini rubber hose cryptanalyst ini si penyadap atau si pihak ketiga ini mengancam, kemudian mengirim surat gelap atau melakukan penyiksaan sampai orang yang memegang kunci tersebut memberinya kunci untuk mendekripsi pesan. Karena dia mungkin sudah tidak tahu caranya seperti apa untuk mengubah pesannya ya. Jadi dia langsung ke orang si penerima langsung ya untuk mencari tahu kunci untuk mendekripsikan pesan yang dikirim oleh si pengirim. Itu yang ketujuh. Dan terakhir ya, sebuah algoritma kriptografi dikatakan aman bila ia memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, persamaan matematis yang menggambarkan operasi algoritma kriptografi sangat kompleks sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Jadi kita menggunakan persamaan matematis yang rumit ya, sehingga si cryptanalyst itu tidak mungkin memecahkan secara analitik. Kemudian yang kedua adalah biaya untuk memecahkan ciphertext melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam ciphertext tersebut. Jadi untuk mencari tahu ciphertext atau mencari tahu plaintext atau untuk menemukan plaintext dari ciphertext ini dia membutuhkan biaya yang
melampaui dari nilai informasi ini. Jika informasi ini tidak terlalu maksudnya ini rahasia, tapi nilai informasi ini tidak sebanding dengan biaya untuk memecahkan ciphertext ya. Mungkin dia menggunakan orang ya untuk membayar, kemudian atau membantunya untuk memecahkan ciphertext, namun informasi ini nilai informasi ini lebih besar biaya untuk memecahkannya ketimbang nilai dari informasi yang terkandung di dalam ciphertext tersebut. Nah, itu dikatakan aman ya, algoritma kriptografi dikatakan aman. Nah, yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Jadi, untuk memecahkan ciphertext ini seperti tadi yang saya jelaskan, kalau Anda menggunakan 56 bit kunci ya, berarti dia memakan waktu yang bertahun-tahun untuk memecahkan suatu ciphertext itu. Nah, sedangkan lamanya waktu informasi itu tidak sampai bertahun-tahun ya, itu dirahasiakan, hanya membutuhkan waktu 1 bulan ya untuk merahasiakan pesan ini. Namun untuk memecahkan rahasia itu dia melampaui waktu tersebut, waktu 1 bulan itu. Ya, dia melampaui waktu dari rahasia itu disimpan atau pesan rahasia itu disimpan, misalnya 1 bulan, tetapi cara dia untuk memecahkan rahasia itu dia memerlukan waktu yang lama ya, bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, padahal rahasia itu hanya sebulan. Seperti itu jika algoritma kriptografi yang Anda gunakan itu dikatakan aman ya. Semoga yang ada di sini ini bisa menjadi patokan Anda untuk jika Anda ingin mengirimkan suatu pesan, Anda harus memperhatikan ketiga kriteria ini agar algoritma kriptografi yang Anda pakai menjadi aman ya. Maksudnya algoritma kriptografi yang Anda pakai ini bisa dikatakan aman jika Anda memperhatikan 3 kriteria ini. Oke, terima kasih atas penjelasan perhatian Anda dalam penjelasan saya dalam materi serangan terhadap kriptografi. Nah, saya menggunakan pustaka dari Rinaldi Munir, kemudian atau buku dari Bapak Rinaldi Munir dengan judul kriptografi, kemudian Bapak Doni Arius dengan judul pengantar ilmu kriptografi, teori, analisis, dan implementasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.